Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil pengujian dan quality assurance pada sistem si pinjam, yaitu sistem peminjaman buku digital. Pengujian dilakukan sebagai bagian dari final project mata kuliah Advanced Software Testing dan Quality Assurance atau ASTQA. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses testing dilakukan, mulai dari unit testing dan integration testing, kemudian UI atau end-to-end testing, system testing, security testing, performance testing, sampai dengan user acceptance testing atau UIT. Kami juga akan menunjukkan evidence hasil pengujian yang telah dilakukan pada sistem. Slide 2, gambaran umum sistem. Si pinjam merupakan sistem peminjaman buku digital berbasis web. Sistem memiliki dua role utama, yaitu administrator dan user. Administrator bertugas mengelola data buku pengguna, peminjam, approval, pengembalian, dan aktivitas sistem. Sedangkan user dapat dilakukan registrasi, login, melihat daftar buku, melihat peminjaman, serta melihat riwayat pinjaman. Dari sisi pengujian, kami hanya menguji apakah halaman dapat dibuka, tetapi juga menguji proses bisnis, keamanan, integrasi antar modul, performa, dan interaksi pengguna melalui browser. Lanjut, SRS dan SSD. Sebelum melakukan pengujian, kami mengacu pada kebutuhan desain sistem yang telah dibuat. SRS atau Software Requirements Specification menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan fungsional atau non-fungsional sistem. Kemudian ada SSD atau Software Design Document digunakan untuk melihat bagaimana kebutuhan tersebut diterjemahkan ke dalam sistem dan arsitektur sistem. Dari requirement tersebut, kami menurunkan skenario pengujian dan test case. Hasil eksekusi kemudian menghasilkan evidence. Jika ditemukan masalah, masalah tersebut dicatat sebagai defect atau dilakukan testing setelah perbaikan. Lanjut, strategi dan level pengujian. Strategi pengujian dilakukan secara bertingkat. Pertama, unit testing digunakan untuk menguji fungsi atau bagian kecil dari program. Kedua, integration testing digunakan untuk memastikan beberapa modul dapat bekerja dengan benar ketika diintegrasikan. Selanjutnya dilakukan sistem testing dan UI atau end-to-end testing untuk melihat perilaku sistem dari sisi pengguna. Selain pengujian fungsional, dilakukan security testing untuk memvalidasi kontrol keamanan. Performance testing untuk melihat keamanan sistem terhadap beban. Dan UIT sebagai validasi penerimaan sistem. Dengan strategi tersebut, kualitas sistem dinilai dari beberapa aspek dan tidak hanya dari keberhasilan satu jenis testing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Amalia. Saya serahkan kepada Rizky Amalia. Baik, selanjutnya untuk unit testing dan kode coverage. Untuk unit testing, kami menggunakan PyTest. Pengujian mencakup beberapa bagian aplikasi, termasuk authentication, admin, user, security, session management, validation, error handling, dan business logic.
Berdasarkan hasil eksekusi, terdapat 140 tes yang berhasil atau PES. Selain jumlah tes yang berhasil, kami juga mengukur kode coverage. Hasil coverage adalah 92,1%. Yang sebelumnya. Dengan hasil tersebut, coverage telah memenuhi target pengujian yang ditetapkan pada proyek. Jadi, pada level automated unit testing, fungsi-fungsi yang diuji dapat dieksekusi dengan hasil yang memenuhi target coverage. Selanjutnya, setelah unit testing, kami melakukan integration testing. Tujuan untuk integration testing adalah memastikan modul-modul yang berbeda dapat bekerja sama dengan benar. Contohnya adalah proses register yang dilakukan dengan login dan masuk ke dashboard. Contoh lain, ketika administrator menambahkan atau mengelola buku, kemudian data tersebut harus dapat digunakan pada proses peminjaman. Pada sisi peminjaman, alurnya juga melibatkan beberapa bagian, yaitu pengajuan, peminjaman, approval atau reject, atau pengembalian juga. Jadi yang diperiksa bukan hanya fungsi individual, tetapi hubungan antar fungsi dan antar modul. Slide selanjutnya. Untuk UI atau end-to-end automated testing kami menggunakan Playwright dengan browser Chromium. Playwright digunakan untuk mensimulasikan interaksi pengguna melalui browser secara langsung. Terdapat 10 skenario A2A yang dijalankan, end-to-end yang dijalankan. Skenario tersebut mencakup membuka halaman login, yang kedua admin login ke dashboard admin, yang ketiga admin navigasi daftar dan katalog buku, yang keempat admin menavigasi halaman kelola pengguna, yang kelima admin melakukan logout sistem, dan keenam user login ke dashboard peminjam, yang ketujuh user melakukan browse buku digital, yang kedelapan user melihat riwayat peminjaman, yang kesembilan redirect otomatis jika belum login, dan yang ke-10 halaman register pengguna baru terbuka. Hasil eksekusi menunjukkan 10 skenario berhasil atau PES dalam waktu 18,59 detik. Jadi seluruh skenario end-to-end yang dijalankan pada evidence ini berhasil. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Aliza. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya lanjut. Berikutnya itu ada sistem testing dan UAT checklist. Jadi pada level sistem testing, kami memeriksa sistem berdasarkan alur penggunaan secara menyeluruh. Contohnya adalah user melakukan login, masuk ke dashboard, melihat daftar buku, mengajukan peminjaman, kemudian melihat hasil atau riwayat peminjaman. Pada sisi administrator, alurnya dapat meliputi login admin, mengelola buku, melihat permintaan peminjaman, melakukan approval atau reject, kemudian memproses pengembalian. Selain sistem testing, dilakukan UAT atau User Acceptance Testing. UAT digunakan untuk memvalidasi apakah sistem dapat diterima berdasarkan skenario dan kebutuhan yang telah ditentukan. Evidence UAT digunakan sebagai bukti bahwa proses validasi penerimaan telah dilakukan. Dan yang berikutnya ada security testing dan vulnerability assessment. Security testing dilakukan untuk memastikan sistem tidak hanya berfungsi secara normal, tetapi juga memiliki kontrol terhadap akses dan input yang tidak sesuai. Area yang diuji
Area yang diuji antara lain authentication, authorization, session management, input validation, security login, open ready reg, error handling, dan business logis. Contohnya adalah akses administrator tanpa login harus ditolak. Kemudian user tidak boleh mengakses halaman administrator. Kami juga menguji session cookie, validasi input, pencatatan login dan logout, serta aturan bisnis logis seperti stok buku dan status peminjaman. Berikutnya ada API atau Postman testing. Untuk pengujian request dan API kami menggunakan Postman. Di dalam Postman terdapat collection yang berisi request untuk berbagai fungsi sistem. Selain collection, digunakan environment untuk menyimpan variabel yang diperlukan selama pengujian. Variabel yang digunakan antara lain base URL, CSRF token, book ID, loan ID, dan user ID. Postman juga membantu pengujian endpoint secara terstruktur dan dapat digunakan bersama collection runner untuk menjalankan banyak request. Artefak collection dan environment juga disimpan sebagai bagian dari test script dan automation. Slide berikutnya saya serahkan kepada Sarlinda Sopalatu. Saya persilahkan. Baik, slide selanjutnya itu yang akan membacakan itu saya sendiri. Nah, tapi baik di slide 11 ini itu ada load and performance testing analysis. Nah, bisa kita lihat sendiri di layar ini pengujiannya itu 10 virtual use. Nah, di sini ada analisis performa aktual. Poin pertamanya itu ada peningkatan beban dari 10 ke 100 PU, meningkatkan rata-rata respons time dari 16 menjadi 349. Kemudian poin selanjutnya itu pada pengujian 100 PU itu sistem mempertahankan 0,00% error rate. Kemudian poin selanjutnya itu penggunaan CPU menjadi bottleneck utama atau mencapai 99,3%, sementara penggunaan RAM relate konstan pada 18%. Next, slide selanjutnya. Nah, pada slide ini tuh di sini tuh ada performance comparison. Nah, di parameter pengujiannya itu di situ total requestnya itu 13,708. Kemudian deltanya itu atau interpretasi singkatnya itu request berkurang karena response time lebih panjang. Kemudian ada requestnya itu di 228,88. Di situ deltanya terjadi penurunan efisiensi sebesar 20,4%. Kemudian average response time-nya itu 16 milisecond. Kemudian deltanya itu waktu respon itu meningkat seiring antrian konkurensi. Kemudian di percentile itu 24 milisecond, kemudian deltanya itu atau interpretasi singkatnya itu terjadi time latency pada 5% request teratas. Kemudian di percentile 99 itu low load-nya itu 196 milisecond. Deltanya itu antrian pada kapasitas puncak pemrosesan CPU. Kemudian parameter di errornya, parameter pengujiannya itu point errornya itu di 16,00%. Kemudian interpretasi singkatnya sistem itu stabil tanpa kegagalan koneksi di 100 PU. Kemudian peak
PU-nya itu ada minorium 99,3. Deltanya itu pemakaian PU itu dominan, memorinya itu stabil. Selanjutnya, next, manajemen dan resolution log-nya. Di situ ada develop actual project aplikasi ini yaitu si pinjam. Di situ ada deskripsinya itu, poin pertama itu CSRS token missing itu pada form submit peminjaman buku. Kemudian poin kedua itu stak buku tidak kembali bertambah saat status menjadi return. Kemudian deskripsi selanjutnya itu pengguna biasa dapat mengakses endpoint atau URL. Slide selanjutnya. Next slide. Baik, di slide 14 di sini ada tes evidence dan traceability matrixnya. Di sini ada unit dan coverage. Di poin kedua itu ada playwright A to A, kemudian ada performance log, kemudian ada security audit, kemudian ada UAT sign off, kemudian ada postman runner. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya dibacakan oleh Skarlinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan live demo dan juga saya akan membacakan kesimpulan terkait dengan presentasi kami pada hari ini. Pada kesimpulan dan quality assessment, berdasarkan keseluruhan proses pengujian, si pinjam telah melalui beberapa level quality asuransi, di mana dia berhasil dijalankan dengan 140 tes paset dan kode confirec sebesar 92,01%. UI atau E2E testing menggunakan PyWit, dia berhasil menjalankan 10 skenario dengan hasil 10 paset dalam 18,59 detik. Security testing itu digunakan untuk memvalidasi autentikasi. Performance testing dilakukan pada beberapa tingkat virtual user. Pada evidence 100 view tercatat 0% error dan 0% dengan average responsinya 349 milidetik. Langsung saja kita ke live demo untuk aplikasi CP. Matikan Hijrah. Baik, pada website kali ini kami membuat sistem peminjaman buku digital.
di mana pada dashboard-nya ada terlihat total koleksi buku yang terdapat 6 koleksi, 6 buku tersedia dan total transaksi tidak ada. Ada juga tampilan koleksi terbaru di mana bisa melihat koleksi-koleksi apa saja, buku apa saja yang terbaru. Nah, selanjutnya ada fitur utama dari website kami yaitu autentikasi aman, kelola peminjaman, kelola buku, dan log aktivitas. Kita masuk ke login sebagai admin. Apalagi nanti password-nya itu. Yes. Nah, pada dashboard dia menampilkan ada berapa pengguna yang nantinya login. Terdapat juga 6 koleksi buku, terdapat juga beberapa orang yang menunggu untuk terverifikasi, ada juga yang aktif, terlambat, dan ada juga selesai. Nah, pada log aktivitas terbaru terdapat beberapa login, yaitu salah satunya admin. Admin semua yang login. Terus ada juga tambah buku baru, di mana terdapat judul buku, ada juga penulis buku, ISBN, penerbit, terbit, tahun terbit, jumlah stok, kategori, deskripsi. Selanjutnya ada tambah pengguna. Tambah pengguna ini ketika memang ingin menambahkan pengguna baru untuk bisa mengakses si pinjam website ini. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.